Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Semua Tutorial. Untuk UNBK Provinsi Lampung, kita diminta untuk melakukan pelaporan secara online dalam pelaksanaan UNBK tahun 2020, baik dari jenjang SMP, SMA maupun SMK. Caranya, silakan buka pada browser dan ketikkan di sini unbklampung.my.id. Setelah itu enter. Maka akan muncul pelaporan UNBK 2020. Silakan login dengan cara masukkan kode sekolah dan untuk pasportnya menggunakan NPSN sekolah. Jadi ini wajib untuk Provinsi Lampung melakukan pelaporan dalam proses sinkronisasi maupun pelaksanaan UNBK nantinya, baik dari jenjang SMA, SMK maupun SMP. Kita coba praktekkan. Saya masukkan kode sekolah, berikut dengan passwordnya adalah NPSN. Setelah itu tekan login. Inilah tampilan dari website pelaporan UNBK Lampung. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik pada menu sekolah dan kita klik pada edit data sekolah. Fungsinya di sini adalah kita menyesuaikan antara nama sekolah kita beserta dengan jumlah peserta, jumlah server utama, dan jumlah sesi yang akan kita laksanakan. Jadi di sini harus benar-benar real dengan keadaan kita. Bisa kita edit kalau seandainya terjadi atau terdapat perbedaan. Untuk sesi sesuaikan mau menggunakan 1 sesi, 2 sesi, atau 3 sesi ya. Di sini saya menggunakan 3 sesi. Simpan perubahan. Setelah itu klik pada edit petugas sekolah. Isinya adalah penanggung jawab berupa kepala sekolah kita, proktor maupun teknisi. Jadi nama kepala sekolah, proktor, dan teknisi beserta dengan nomor handphone yang aktif. Jadi pastikan bahwa nomor handphone yang tercatat di sini adalah nomor yang aktif agar posko UNBK Lampung ketika ada masalah dapat segera membantu dengan cara menghubungi yang bersangkutan. Silakan diedit, disesuaikan apabila memang terjadi perbedaan. Setelah itu jangan lupa klik simpan perubahan. Oke, masih di menu sekolah, kita klik pada isi data sinkronisasi. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Sekolah Anda seharusnya mengikuti kegiatan ini. Klik tombol di bawah ini. Jadi kita wajib untuk mengeklik ikuti kegiatan. Kalau kita tidak mengeklik ini, maka kita belum bisa melakukan pengisian data pada pelaporan. Jadi klik ikuti kegiatan dan klik OK. Sekolah ini sampun di pelokno kegiatan iki. Klik OK. Ya, muncul tampilan isi data pelaporan sinkronisasi UNBK SMK karena ini yang saya contohkan untuk tingkat SMK. Nanti untuk tingkat SMA dan SMP langkahnya sama. Setelah kita melakukan sinkronisasi, kita wajib untuk mengisi ini terlebih dahulu pelaporannya agar yaitu tadi posko dapat memantau apakah sekolah kita sudah selesai sinkron atau belum. Cara pengisiannya di sini cadangan, server cadangan itu tidak melakukan sinkronisasi tetapi wajib ada dalam bentuk fisik. Jadi wajib ya, cadangan harus ada fisik. Jadi kita isi ada. Server 1, kalau kita sudah sinkron, kita klik sudah sinkron. Server 2, kalau memang belum sinkron atau masih kendala jangan diisi sudah sinkron. Jadi di sini memang diminta untuk kejujuran dalam pembuatan pelaporan. Agar kembali lagi saya ingatkan bahwa fungsi dari pelaporan ini adalah untuk monitoring posko provinsi dalam proses pelaksanaan UNBK kita. Sudah sinkron. Copy VHD setelah sinkron. Maksudnya adalah setelah sinkronisasi, VHD yang sudah kita sinkron kita kopikan ke dalam harddisk eksternal. Proses ini juga wajib dilaksanakan oleh proktor
agar ketika ada masalah kita dapat menggunakan VHD yang sudah kita gandakan. Dan pembuatan transfer respon juga klik sudah dibuat. Setelah semuanya sudah, kita klik simpan perubahan. Oke. Nah, ini adalah pelaporan ketika melaksanakan sinkronisasi server ya. Setelah itu, pada saat pelaksanaan nantinya, kita diminta juga untuk mengisikan data pelaksanaan di sini. Isi data pelaksanaan ini kita lakukan tiap hari dan tiap sesi. Walaupun di sini saya belum melaksanakan ujiannya, akan saya berikan contohnya saja dalam pengisian ya. Jadi misal hari ke-1 pada pelajaran bahasa Indonesia kita klik, dan di sini pun ada pelaporannya per sesi. Karena sesi saya tadi ada 3, maka muncul 3 di sini. Sesi 1 kita klik. Nah, jadi pelaporan sesi 1 ini dilakukan setelah sesi 1 itu memang benar-benar sudah selesai. Mengisi server 1 sudah selesai, server 2 sudah selesai, lalu klik simpan. Itu dilakukan setelah selesai sesi 1. Setelah itu kita isikan masih di bahasa Indonesia pada sesi kedua. Nah, sesi kedua ini diisikan setelah pelaksanaan sesi kedua selesai. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lakukan pengisian secara rapel pada pagi hari atau pengisian secara rapel pada sesi paling akhir. Kenapa? Karena ini untuk memantau apabila kita tidak mengisi sesi 1 ini, pelaksanaan sesi 1 ini belum diisi, maka secara tidak langsung posko akan beranggapan bahwa sesi 1 di sekolah kita itu belum selesai atau belum dilaksanakan. Jadi pasti ada masalah. Kemungkinan besar posko akan melakukan menghubungi pihak sekolah untuk menanyakan. Jadi saya harapkan proktor luangkan waktu hanya sekitar mungkin 1 menit untuk pengisian web pelaksanaan setiap hari di setiap sesinya. Jadi seperti itu ya. Nah, di bagian isi siswa tidak hadir ini fungsinya adalah kita melaporkan bahwa dalam pelaksanaan UNBK itu ada siswa yang memang tidak bisa mengikuti. Jadi sebagai rekap pengajuan ujian UNBK susulannya. Misal K12 06 bla 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 bla, nama pesertanya kita isikan, jenis kelaminnya kita pilih laki atau perempuan, dan alasannya kita tuliskan. Misal siswa sedang sakit keras, atau mungkin siswa berhalangan hadir karena hal lain. Jadi bisa kita tuliskan di sini alasannya. Setelah itu klik simpan, maka otomatis data siswa nanti akan masuk di sini. Itu ya, untuk isi daftar tidak hadir siswa. Nah, fungsi tombol yang di bawah kegiatan ini sebagai monitoring kita juga. Misal pada laporan sinkronisasi kita klik di sini, kita bisa melihat semua kabupaten yang ada di Bandar Lampung yang sudah mengisi laporan. Contohnya di sekolahan saya ini adalah Kabupaten Tulang Bawang. Saya klik detail, maka akan terlihat sekolah-sekolah yang sudah mengisi. Misal nih SMK Aliman, kopi VHD sudah, transfer respon sudah, cadangan ada, server 1 sudah. Ini maksudnya jumlah servernya hanya 1. Saya contohin lagi SMK MPTI, sini servernya ada 2, maka dia mengisinya server 1, server 2 juga sudah. Ini bisa kita klik detailnya, dan di sini akan terlihat nama kepala sekolah, proktor maupun teknisi yang bisa dihubungi ya. Demikian juga laporan data pelaksanaan kegiatan. Ya, di sini
semuanya masih 0 karena UNBK masih akan dilaksanakan hari Senin besok. Mungkin di hari Senin sudah muncul progresnya. Nah, seperti itu pengisian dari pelaporan pelaksanaan UNBK tahun 2020 khususnya untuk Provinsi Lampung dari jenjang SMK, SMA, dan SMP sederajat. MA dan MTS juga akan mengisi ini. Jadi saya mohon untuk proktor dan teknisi kerjasamanya dalam pengisian website ini agar pelaksanaan UNBK tahun 2020 Provinsi Lampung ini berjalan sukses dan tanpa kendala. Terima kasih dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.